Al-Quranul Karim, kitab yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Membaca, mendengarkan, dan mempelajarinya semua bernilai ibadah. Dengan segenap kekuasaan Allah, Al-Quran menjadi inspirasi kehidupan yang tak pernah kering digali setiap generasi dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu, kemampuan memahami kandungan Al-Quran secara baik dan benar menjadi keistimewaan seorang muslim. Sebuah modal utama untuk meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memahami kandungan Al-Quran, kita memerlukan tafsir dari para ulama. Dengan tafsir itu, kita dapat menyingkap makna-makna samar yang dikandung Al-Quran. Tafsir itu pula yang membuat pengetahuan kita bertambah lebih luas, ketimbang sekadar mengerti arti kata per kata. Salah satu kitab tafsir paling populer adalah Tafsir Jalalain. Di Indonesia, kitab ini sudah tidak asing bagi pelajar di pondok-pondok pesantren maupun di majelis-majelis taklim. Kitab tafsir ini ditulis oleh sepasang guru dan murid yang sama-sama bernama Jalal. Imam Jalaluddin Al-Mahalli lahir di Kairo pada tahun 791 Hijriah. Di tanah kelahirannya itu, beliau menghafal Al-Quran dan belajar beraneka ragam ilmu, seperti fikih, usul fikih, nahwu, faraid, tafsir, mantik, dan matematika. Kairo saat itu menjadi pusat peradaban dan ilmu. Al-Mahalli adalah sosok alim yang soleh, zuhud, dan amanah. Pasca wafatnya Ibnu Hajar, beliau pernah ditawari menggantikannya sebagai qadhi atau hakim, namun beliau menolaknya. Alasan yang disampaikan ke teman-temannya, beliau tak sanggup untuk masuk neraka. Berbagai ilmu dikuasai oleh Al-Mahalli. Namun, beliau dikenal sebagai seorang ahli usul fikih dan tafsir Al-Quran. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah As-Sakhawi, As-Samhudi, dan Jalaluddin As-Suyuti. Selain tafsir Jalalain, Imam Al-Mahalli juga menulis kitab lainnya, seperti Al-Badrut Thali fi Syarhi Jam'ul Jawami. Beliau juga memiliki syarah matan Al-Waraqat karya Al-Juwaini. Tafsir Jalalain sendiri pada awalnya dinamakan Tafsir Al-Quranul Karim. Ketika kemudian menjadi tafsir utuh yang ditulis oleh dua orang yang bernama Jalal, maka lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Jalalain. Sang guru, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menuliskan tafsir dari surat Al-Kahfi hingga Al-Fatihah. Belum sempat menyelesaikan seluruh surat, beliau sudah dipanggil menghadap Allah Ta'ala pada tahun 864 Hijriah. 6 tahun setelahnya, oleh sang murid Imam Jalaluddin As-Suyuti, penulisan itu disempurnakan dari Al-Baqarah hingga Al-Isra. Imam Jalaluddin As-Suyuti juga melengkapi kitab ini dengan muqaddimah dan penutupnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti selaku murid Al-Mahalli menyempurnakan penulisan sang guru. Beliau menyelesaikan penulisan tafsir surat Al-Baqarah hingga Al-Isra hanya dalam waktu 40 hari saja. Dimulai pada awal Ramadan tahun 870 Hijriah dan berakhir pada tanggal 10 Syawal di tahun yang sama. Dalam melanjutkan penulisan tersebut, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan terdapat perbedaan pemikiran antara dirinya dengan sang guru. Namun, perbedaan itu tidak banyak. Salah satunya saat membahas ruh. Menurut Al-Mahalli sang guru, ruh adalah jism, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, bentuk yang halus yang dengannya manusia hidup. Awalnya As-Suyuti mengikuti pendapat gurunya, namun setelah sampai pada surat Al-Hijr, beliau meyakini bahwa ruh adalah ilmu Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Beliau mengutip perkataan Syekh Tajuddin As-Subki di dalam Jam'ul Jawami bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mendefinisikan apa itu ruh. Karenanya, kita juga tidak melakukannya. Tafsir Jalalain hanya terdiri dari 1 jilid. Jumlah halamannya tidak terlalu tebal bila dibandingkan kitab-kitab tafsir lainnya. Berisi penjelasan inti dari makna kalimat-kalimat dalam Al-Quran secara ringkas. Karena berupa inti, meski ringkas, tafsir ini mempunyai cakupan makna yang sangat luas.
Tafsir ini menjadi matan mu'tamad atau rujukan bagi para ulama. Meskipun ringkas, tafsir ini kurang cocok untuk digunakan oleh pemula. Tafsir ini akan lebih tepat bila digunakan oleh pembelajar tafsir tingkat lanjut. Mereka dapat memahami dan menggali maknanya, sehingga menjadi matan ilmu yang menjadi rujukan. Beberapa kitab yang dijadikan referensi oleh penulis diantaranya Ma'anil Quran karya Az-Zajjaj, Al-Kasyaf karya Zamakhsyari, Al-Wajiz karya Al-Wahidi, dan Tafsir Ibnu Katsir. Kehadiran tafsir Jalalain sangat menarik perhatian para ulama dan penuntut ilmu. Di antara mereka banyak yang kemudian menulis hawashi atau syarah dari tafsir Jalalain, seperti Qabasun Nairain ala Tafsir Jalalain karya Muhammad bin Abdurrahman al-Alqami, Hasyatul Jamalain ala Jalalain karya Hafiz Muqla Ali bin Muhammad Al-Qari. Hasyiah paling luas cakupannya adalah Al-Futuhat Al-Ilahiyah li Taudi Tafsir Jalalain li Daqaiqil Khafiyah karya Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ujalai Asy-Syafi'i. Selain itu muncul juga beberapa taklik atau komentar terhadap isi tafsir Jalalain yang kemudian dibukukan. Salah satu di antaranya adalah karya Dr. Fahrudin Qobawah. Dalam taklik ini, penulis mengkritisi kesalahan yang ada pada taklik-taklik sebelumnya. Penulis mengumpulkan semua referensi utama, hawashi, dan semua manuskrip yang ia peroleh dari tafsir Jalalain. Sebuah riwayat menyebutkan ada seorang ulama dari Yaman yang ditanya, bolehkah memegang dan membaca tafsir Jalalain ini tanpa bersuci terlebih dahulu? Setelah mengamati kata per kata hingga sampai surat Al-Muzammil, beliau berkesimpulan boleh membacanya tanpa berwudu, sebab jumlah kalimat tafsir yang ada di dalamnya lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Sama seperti kitab-kitab tafsir lainnya, tafsir Jalalain juga memuat banyak kisah-kisah Israiliyat, baik di bagian yang ditulis oleh Al-Mahali atau yang ditulis oleh As-Suyuti. Kedua guru murid ini sama-sama menganut pemahaman Asy'ariyah. Popularitas tafsir Jalalain membuat tafsir ini diterbitkan berkali-kali di banyak tempat sejak dahulu kala. Awal mula penerbitan tafsir ini pada tahun 1280 Hijriah di Kalkuta, India. Disusul tahun 1280 Hijriah diterbitkan di Bombay. Pada tahun 1297 Hijriah mulai diterbitkan oleh beberapa penerbit di Mesir. Dan hingga kini tafsir Jalalain terus dicetak. Di Indonesia, penerbit Ummul Qura merilis terjemahnya dalam bahasa Indonesia pada tahun 2018. Dicetak dengan tampilan dua warna, tafsir Jalalain terbitan Ummul Qura ini mendapatkan sambutan baik di kalangan penuntut ilmu. Hingga kini tercatat sudah 8.000 eksemplar terserap di pasaran dengan latar belakang pembaca yang beragam. Mulai dari kalangan pelajar di pondok pesantren, peserta kajian rutin, hingga masyarakat yang ingin menjadikannya sebagai pelengkap koleksi perpustakaannya. Demikianlah sekelumit penjelasan tentang kitab tafsir Jalalain. Semoga Allah Ta'ala mengalirkan pahala tanpa putus kepada kedua penulisnya untuk setiap lembar yang dicetak, diterbitkan, dibaca, dan diilmui oleh kaum muslimin lintas generasi, lintas negeri, hingga kelak hari kiamat. فإن غفرت فما أحلى وأجمله